Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati, yang kami muliakan para jamaah masjid kita Ar-Rahmah dan juga para pemirsa yang bisa online, baik dari kalangan kerabat maupun saudara-saudara yang lain, para mahasiswa dan rekan-rekan semuanya. Pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di ruang ini. Setiap subuh Sabtu kita laksanakan kajian kandungan Al-Quran yang mungkin dalam bahasa keilmuan lebih banyak menggunakan perspektif ilmu sosial atau sosiologi sesuai dengan bidang ilmu yang selama ini saya kaji. Bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia memang tujuannya untuk menjadi petunjuk, menjadi hudan. Jadi jelas bahwa Al-Quran itu dihadirkan untuk menjadi jalan bagi manusia menempuh hidupnya, keselamatannya di dunia dan di akhirat dengan petunjuk yang benar. Dan kalau kita mempelajari dalam Al-Quran seperti yang saya tampilkan ini, banyak sekali fungsi-fungsi kedudukan Al-Quran yang mulia dan juga fungsinya dalam kehidupan kita, kehidupan bersama, ya, baik untuk menjadi cahaya, ya, menjadi nur, menjadi furqan, pembeda antara hak dengan batil, rahmat, berkah, juga sebagai sifat, sebagai penawar, gitu ya, seperti dijelaskan di surah Yunus ayat 57 dan juga Al-Isra ayat 82, gitu ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un lima fis sudur. Ya, jadi Al-Quran diturunkan menjadi obat, ya, terhadap apa yang ada di dalam dada, yaitu hati. Nah, ini ada kaitannya dengan yang kita akan bahas pada hari ini. Pada subuh ini kita membahas surah yang 113, hampir yang terakhir ini. Ini adalah seri ke 191. Kita akan coba mengulang surah Al-Falaq, ya. Baik, mari kita bersama-sama menyimaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh. Dalam berbagai tafsir yang paling terkenal, tafsir Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa yang dimaksud falak di sini adalah waktu subuh atau fajar. Jadi secara spesial disebutkan waktu subuh. Ya, selain juga ada surah lain yang Al-Fajar, ya. Nah, ini ada 4 poin yang sangat penting berkaitan dengan ayat ini, masing-masing pada ayat kedua sampai ayat kelima, ya. Ini kalau kita simak sesuai dengan beberapa riwayat yang saya baca dan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi kita Nabi Muhammad SAW senantiasa mendapat gangguan, mendapat hambatan, tantangan, ya, bahkan percobaan pembunuhan dari kaum yang tidak senang terhadap apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, terutama yang berkaitan dengan agama atau ketauhidan.
yang mana pada masa itu banyak kelompok masyarakat kafir Quraisy yang mempunyai konsep ketuhanan lebih dari satu atau mengangkat Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Mereka tidak senang dan mereka mempertanyakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Salah satu di antaranya berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad, berasal dari Said bin Aqab menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang pemuda Yahudi dan terkena sihir beberapa hari. Kemudian malaikat Jibril datang menginformasikan kepada kita Muhammad SAW bahwa ada yang menyihirmu, ya, dan membuatkan ikatan untukmu di sumur. Jadi alat penyihirnya itu disimpan di sebuah sumur. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk mengambilnya. Ya, dan disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah melepaskannya. Ya, dia pun berdiri seolah terasa lega, bebas dari belenggu. Nah, ada yang menyarankan kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah melakukan pembalasan terhadap keburukan yang ditimpakan yang berupa sihir. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa tidak pernah sama sekali dia atau tidak suka membalas keburukan kepada seseorang manusia siapapun. Jadi inilah kebiasaan Rasulullah SAW. Sedasar-dasarnya kebencian, perlakuan baik secara fisik, psikis maupun juga dalam bentuk sihir, tetap Rasulullah SAW tidak membalasnya. Ya, berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad dan Muslim. Nah, ini untuk menjadi pelajaran bagi kita dari ayat ini. Ada beberapa formula dari orang ingin melakukan kejahatan kepada kita. Perlu kita waspada. Ya, yang disebutkan di ayat pertama, ayat 2 ini adalah min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Ini sebuah pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Tapi ada di kalangan mereka yang memang ya posisinya untuk membenci, dengki gitu ya. Nah, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir juga bahwa yang dimaksud di sini semua makhluk tidak terkecuali. Ya, mungkin paling terutama itu dari kalangan manusia sendiri, hewan juga mungkin dalam bentuk kejahatan atau keburukan yang bisa disimpulkan kita dari berbagai macam bakteri atau virus, ya termasuk yang kita alami sekarang ini. Nah, sehingga kita harus senantiasa berdoa berlindung supaya tidak terkena. Nah, jadi ini yang bersifat umum. Ada lagi diinformasikan di ayat ketiga ini, ya, wa min syarri ghasikin idza waqab. Ghasikin ini ya berkaitan dengan kejahatan pada kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi kita mengetahui dalam berbagai referensi juga menyebutkan bahwa sihir gitu ya atau bentuk kejahatan yang lain banyak dilakukan pada waktu malam. Ya, termasuk juga pencurian ya, kebanyakan waktu malam. Tapi kalau waktu malam tidak bisa, siang pun orang sudah banyak merajalela. Apalagi yang namanya begal-begal dan seterusnya, perampokan dan penodongan gitu ya, banyak juga dilakukan di waktu siang. Tapi pada umumnya itu adalah di waktu malam. Jam operasinya ini, termasuk para pesihir ini, ya biasanya pada waktu malam. Jadi berkaitan dengan waktu terjadinya kejahatan jalan manusia yang bentuknya misalnya dalam bentuk perampasan hak, pencurian, penodongan. Tapi yang dimaksud di sini terutama yang berkaitan dengan penyebaran ilmu sihir pada waktu malam. Dan itu biasanya terjadi pada saat kita mimpi buruk, mimpi apa ya yang tidak menyenangkan. Apakah kita diserang oleh hewan-hewan tertentu seperti ular, mungkin binatang buas yang lain. Nah, sehingga kita perlu
senantiasa berdoa sebelum tidur, ya, baca ayat kursi dan juga ada doanya ini yang nanti saya sampaikan. Salah satu diantaranya di surah Al-A'raf nih, ayat 200 dan juga Fussilat ayat 36. Ayo kita teruskan dulu. Wa min syarri naffasati fil uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup menghembuskan napasnya. Ya, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir, menghembuskan napasnya. Ya, pada buhul tadinya. Jadi ini secara spesifik lagi disebutkan dalam terjemahan disebutkan bahwa kejahatan di dalam kurung ini adalah banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Ya. Nah, yang terakhir, kalau tadi secara spesifik ini, yang terakhir, wa min syarri hasidin iza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, ini menyangkut sifat ya, sifat hasad yang ada di dalam hati. Yang biasanya ada macam-macam latar belakang atau motif dari kedengkian atau kebencian. Bisa dalam urusan ekonomi, dalam urusan dagang, dalam urusan harta. Apakah dalam persaingan bisnis, ya, atau dalam urusan harta warisan. Nah, ini banyak ini yang terjadi. Walaupun hubungan kerabat, tapi kalau pembagian warisan tidak dianggap tidak adil, kadang-kadang melakukan kedengkiannya itu diwujudkan dalam bentuk mencari tukang-tukang sihir ini ya, mencari alat-alat benda yang bisa dijadikan menyihir untuk merusak, ya, membuat seseorang itu mengalami penyakit yang tidak bisa diobati di di dokter-dokter umum ya, obatan umum secara medis. Ya, biasanya dengan ruqyah gitu ya. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, di kota maupun di desa banyak sekali terjadi. Jadi alhamdulillah juga banyak ruqyah yang menangani masalah ini. Karena biasanya kalau dokter itu tidak ketemu penyakitnya, konsultasi terus, habis uang, habis makan obat macam-macam tapi tidak ada perubahan. Ini itu sudah ada tanda-tanda. Atau orang itu kelihatan sebenarnya sehat secara fisik, tapi dia yang banyak mengeluh mengalami penyakit ini, sakit dan seterusnya. Kalau diperiksa tidak terdeteksi gitu ya. Ya, tapi mungkin di dalam hati sudah mengalami kerusakan. Nah, ini adalah sifat hasad yang tidak hanya datang dari manusia, sesama manusia gitu, tapi juga bisa dari makhluk lain yang disebut dengan jin atau setan atau iblis. Ya, karena ini sudah menjadi seperti ada musuh abadi bagi manusia ini. Dari kalangan jin yang kafir yang disebut setan yang selalu menggoda, dan iblis yang membangkang yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu sudah terjadi pada generasi pertama umat manusia, Adam alaihissalam dan Hawa, ya, karena kebencian, karena kedengkian. Nah, bisa juga datang karena ada unsur kerjasama dari makhluk-makhluk lain, makhluk halus ini dengan manusia dalam rangka untuk merusak, menjadikan seseorang itu sakit, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, lumpuh dan seterusnya, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, inilah pentingnya kita terlindung dari keadaan ini. Ada di dalam Al-Quran, rupanya saya lacak ini ada dua ayat yang menjadi doa perlindungan dari berbagai macam, baik dari unsur sihir, orang-orang yang dengki, yang benci dan seterusnya. Ya, jadi kita diingatkan untuk senantiasa berlindung kepada Allah. Wa imma yanzagannaka minasyaitan naskum fastaiz billah.
Innahu sami'un alim. Kalau di surah Fussilat ayat ke-36 itu ada tambahan huwa. Innahu huwas sami'un alim. Jadi jika setan datang menggodamu, ya, atau dalam tafsir lain disebutkan mengganggumu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi tidak ada perlindungan yang paling aman dari para pesir ini, para pendekar ini selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau kita minta perlindungan pada preman, kepada aparat keamanan, yang bisa yang nampak bagi mereka, yang bisa dia bantu kita untuk melindungi. Tapi kalau pada orang-orang yang dengki dengan menggunakan sihir, kita tidak tahu dia sihirnya apa, dipasang di mana gitu ya. Nah, ini adalah penting ya untuk kita berjaga-jaga ini. Ya, karena ada pihak lain yang tidak senang dengan kita. Ya. Ada yang disebutkan dalam Al-Quran, yang saya sebutkan tadi, bahwa ada dua macam dari kalangan manusia dan iblis, ya, dari setan ini. Nah, saya ambilkan dulu yang dari kalangan manusia ini. Kalau dari kalangan iblis, jin ini juga nanti dibahas di surah An-Nas, surah yang 114. Jadi dalam Al-Quran saya pernah mendengar dari salah seorang ulama besar, Syekh Imran Husain, mengingatkan kepada umat manusia, terutama kaum muslimin ini, bahwa apa yang disebut dengan walan tarda angkal Yahud, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela padamu sampai engkau mengikuti agama mereka ini, kadang-kadang kurang disadari oleh kita sebagai kaum muslimin, karena mereka banyak bermain di belakang layar. Ini adalah orang-orang yang disebut dalam Al-Quran juga orang yang benci atau mendengki, gitu ya, terutama dari kalangan Yahudi. Karena sejarahnya kaum Yahudi dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa mereka itu sebelum Muhammad SAW hadir, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sudah tahu dalam kitabnya, kitab Taurat, bahwa akan hadir seorang nabi penutup di akhir zaman, yang mereka juga menanti-nantinya, menunggu-nunggunya, ya. Dan mereka berdoa dengan menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Apabila dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebutkan demi Rasul atau Nabi akan diutus, ya, namanya Muhammad atau Ahmad. Nah, tapi ketika dia sudah diutus, ternyata bukan dari golongan mereka, dari kalangan Bani Israel, mereka tidak senang, membencinya, gitu ya. Padahal dia tahu kebenaran. Ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran bahwa dia tahu kebenaran. Dia tahu bahwa itulah Nabi yang dimaksud. Ya, ada sih yang beriman, tapi sangat sedikit. Nah, inilah awal dari kebencian dari kalangan Bani Israel atau Yahudi yang membenci kaum muslimin, ya, Muhammad dan para pengikutnya, Muhammad SAW dan para pengikutnya. Nah, yang terkenal itu adalah di surah Al-Baqarah ayat 120. Ya, ada juga di 213. Bukan 2013, 213. Walan tarda angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'u millatahum. Ya. Qul inna hudallah huwal huda. Jadi orang-orang Yahudi dan kaum Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Ya. Jadi dia tidak akan pernah senang. Pasti ada usaha-usahanya. Tapi saya sebut tadi bahwa zaman sekarang mereka tidak nampak secara langsung membawa bendera agama itu. Ada sih yang nampak gitu ya, tapi yang nampak itu adalah bentuk negara yang seperti yang kita saksikan dari negara-negara Eropa, NATO gitu ya, kota NATO, dan juga Amerika Serikat.
Ya, ini tafsirnya dari interpretasinya dari seorang syekh. Jadi sesungguhnya mereka itu mewakili kepentingan dari kalangan kaum Yahudi. Karena kita tahu kaum Yahudi itu menguasai berbagai peranata ekonomi dunia, media gitu ya, persenjataan dan lain sebagainya. Mereka bermain di belakang layar, memperalat negara-negara ini untuk memusuhi dan sedapat mungkin bisa memusnahkan kaum muslimin yang dianggap potensi. Kalau ada potensi-potensi akan lahir apa yang disebut dengan menegakkan kalimat tauhid, ya, atau bangsa atau negara gitu ya, seperti yang terjadi di Timur Tengah, ya, di Afrika Utara, di Asia Tengah gitu ya, atau Timur Tengah, di Irak, termasuk ya di Afghanistan, termasuk juga ya di Afghanistan. Saya kira kita sudah tahu sejarahnya. Afghanistan bertahan sekitar kurang lebih 20 tahun untuk menghadapi pendudukan tentara Eropa yang bergabung dalam NATO dan Amerika Serikat, pimpinannya Amerika Serikat, dan baru kemarin keluar. Dan ini menandakan bahwa senjata secanggih apapun tidak bisa mengalahkan, karena orang itu yakin kepada Allah sebagai pertolongan, nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan tanda bahwa nur cahaya Allah, kebenaran Al-Quran dan Islam insya Allah akan tetap nampak di permukaan bumi ini. Walaupun banyak orang yang benci, termasuk dari kalangan orang Islam sendiri, banyak yang masih merasa skeptis gitu ya, masih merasa kurang nyaman gitu ya dengan kemenangan Taliban ini. Mau tidak mau kita harus menyadari gitu ya bahwa mereka ditindas. Ada yang menulis di media, tertulis di media, saya tidak yakin bahwa tokoh itu ya memang mengatakan, tapi dia menyebutkan bahwa pada tahun 96 sampai 2001 Taliban itu membawa seperti sepercik api neraka gitu ya. Padahal sesungguhnya yang membawa api neraka di sana itu adalah para penjajah. Sejak dari Uni Soviet, ya bertahun-tahun juga mereka berhadapan dengan Taliban, ingin menguasainya, bahkan mendirikan partai komunis, mendirikan pemerintahan di sana, membuat pemerintahan boneka seperti juga Amerika. Dan kita sudah buktikan bahwa dua negara dikdaya yang pernah hadir di permukaan bumi ini semuanya takluk di tangan para pejuang mujahidin Taliban. Jadi kita harus apresiasi juga ini ya, karena melawan bukan hanya dari sisi umat Islam, tapi dari sisi kemanusiaan. Mereka sudah berhasil mempertahankan negaranya gitu ya, dengan senjata yang sederhana, tapi mereka punya harga diri gitu ya, tidak mau dijajah gitu ya, dalam bentuk apapun. Saya kira ini adalah sebuah kelebihan. Nah, satu lagi saya sampaikan di dalam surah Al-Imran yang terakhir ini ya, yang kenapa muncul kedengkian itu. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul ilm. Ya, athumul ilmi bagyam bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Hanya Islam ya benar di sisi Allah. Ini menurut keyakinan kita. Nah, ini kita sampaikan hanya pada kalangan jamaah kita ya. Dan ini sudah dijamin dalam Al-Quran bahwa itulah agama yang benar di sisi Allah. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab. Nah, ini agama-agama sebelumnya yang kita tahu, terutama kaum Bani Israel ini, Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab Taurat dan Injil. Ya, diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Nah, maksudnya pengetahuan bahwa ada hadir Nabi membawa wahyu, Nabi terakhir. Ya, mereka ternyata dengki. Karena kedengkian di antara mereka. Jadi ada perselisihan itu karena ada kedengkian. Ada yang tidak menerima, tidak mengakui. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah yang dimaksud di sini Al-Quran, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Semuanya sudah diperhitungkan. Ini jadi bahasa kuncinya adalah
ketika Rasulullah hadir, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menerima wahyu, menyampaikan Al-Qur'an kebenaran, jalan kepada kebenaran. Orang-orang yang sebenarnya tahu bahwa itulah Rasul tapi bukan dari kalangan mereka, muncul dalam hatinya kedengkian, dan kedengkian itu berlanjut dari generasi ke generasi. Nah, ini yang disebutkan di hubungannya dengan surah Al-Falaq tadi di ayat terakhir, ya, sifat hasad. Saya kira karena waktu kita terbatas, jadi saya kurang lebih 20 menit. Inilah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita tadaburi surah Al-Falaq ini, surah yang ke-113, semakin meyakinkan kita bahwa memang ada kalangan yang oleh Nabi Allah sendiri menyebut dalam Al-Quran bahwa tidak ada seorang Nabi pun yang tidak kemudian ada golongan yang membenci, dan itu atas izin Allah juga, meskipun tidak diridhoi. Itu adalah, jangankan kita manusia biasa, Nabi pun ada kalangan yang membencinya, gitu ya. Jadi kita tetap berjuang untuk menegakkan agama Allah, la ilaha illallah, sebagai agama yang benar, untuk bisa kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Demikian kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Bila sabilil haq, fastabiqul khairat, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.